Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan tema update kondisi satwa liar. Untuk kita menjadi bijak ya, untuk menjadi bijaksana. Dan tentunya untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang pada kesempatan ini tentu sebelum kita bincang-bincang terkait tema yang sudah saya sebutkan, saya akan meminta untuk memperkenalkan diri secara langsung. Pertama tentu ke Purnama Nainggolan, kemudian Ibu Dr. Andakoni Lomban Raung, dan terakhir Dr. Tilce Andreta Ransalele. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Purnama. Seperti biasa cuma panggil nama kok di ini. Ya, makasih Aswin ya. Ya, senang sekali. Terima kasih buat kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Purnama Nainggolan. Saat ini saya aktif sebagai koordinator edukasi di program Selamatkan Yaki. Jadi kami program Selamatkan Yaki konsisten ya sudah belasan tahun untuk bagaimana mengkampanyekan keselamatan yaki dan juga satwa liar lainnya supaya mereka tetap ada di habitat yang sehat ya. Jadi tetap sehat di alam di mana mereka ada. Jadi tentunya tidak lepas dari kita semua, dan saya tentunya sebagai bidang edukasi ya harus kesana kemari untuk mengajak kita semua berpartisipasi. Terima kasih Aswin. Ya, Bu Koni silakan. Terima kasih Bung Aswin. Perkenalkan, saya Koni Lomban Raung sebagai Duta Yaki Indonesia. Selalu berkolaborasi dengan program Selamatkan Yaki dan berkolaborasi dengan siapa saja yang mau menyelamatkan alam ini. Terima kasih. Ya, terakhir Ibu Dr. Han. Baik, terima kasih. Saya Tilce Andreta Ransalele sebagai peneliti, juga sebagai dosen di Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi, Manado. Sekian. Ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dengan ketiga narasumber, dan tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung ngajak bincang-bincang terkait dengan tema tadi terhadap ketiga narasumber ini. Yang pertama tentu saya ke Purnama ya. Pur, terakhir kan saya mengenal kamu sebagai jurnalis sebenarnya ya, dan ternyata ini sudah di salah satu katakanlah aktivis ya, yang menyelamatkan yaki. Pertama saya ingin bertanya bagaimana kemudian ini beralih profesi. Kemudian kedua, bagaimana sekarang perkembangan terkait dengan sosialisasi atau kampanye untuk menyelamatkan yaki yang tentu bagian daripada menjaga akan ekosistem alam ini. Iya. Ya, ini soalnya ini pertama kali kita berinteraksi setelah saya hengkang dari dunia jurnalisme ya. Artinya kita bertemu seperti ini. Memang dulu waktu di jurnalis saya sebenarnya sudah sangat interest dengan isu lingkungan ya. Bahkan waktu dulu saya di Radio Smart, satu grup juga dengan Kompas ya, saya selalu konsisten punya program lingkungan. Selalu konsisten dengan program lingkungan, bahkan juga saya dulu kontributor untuk Radio BBC London, saya dikenal sebagai jurnalis lingkungan. Karena saya juga pernah dapat juara untuk BBC Indonesia, itu isu lingkungan Tangkoko. Jadi waktu itu menaikkan sekali rating saya karena dapat juara 2 se-Indonesia. Mantap, itu pendatang baru di dunia jurnalis waktu itu. Masih coba-coba bikin feature kan, versi radio se-BBC dengan senior-senior saya, dan saya langsung juara 2. Itu ngagetin seluruh Smart Network waktu itu dan BBC, karena pendatang baru. Tapi mungkin karena saya interest ya. Jadi saya bikin itu sepenuh jiwa. Jadi ternyata itu membuat menarik, dan saya juga dulu pernah saya juga dulu pernah dapat Lestari Award untuk jurnalis radio, dan memang suka isu-isu lingkungan ya dengan sendirinya ya, dan saya dekat. Dan kemudian waktu sekalipun saya dulu di Smart, saya juga kan interviewer tetap dulu di TVRI namanya, untuk acara lingkungan namanya Digo Lestari. Jadi memang dari sejak awal di jurnalis sekalipun saya sangat-sangat eksis untuk lingkungan. Kemudian saya bermigrasi ke multimedia campaign untuk bagaimana menggerakkan media untuk membuat sebuah perubahan kepada publik. Jadi di media, di Lestari namanya dulu, dan kemudian saya juga di WWF untuk koordinator seafood campaign, how to choose your seafood right. Jadi saya di WWF Indonesia juga. Jadi sampai akhirnya ya saya memilih mungkin di sini gitu, karena menarik ya, lingkungan itu menarik karena ada dengan kita gitu loh. Kita nggak bisa egois, itu bicara kita gitu. Jadi mungkin
Ini yang buat saya kemudian sangat-sangat tertarik dengan isu lingkungan. Dan apa yang kita lakukan semenjak saya join di Selamatkan Yaki ya, itu tentunya saya dan teman-teman dan tim bersyukur sekali ya, Selamatkan Yaki juga sangat solid dan sudah punya metode kerja yang sistematik juga begitu, bagus gitu. Jadi kita juga semuanya perencanaannya ada, semuanya tidak terlalu ngoyo untuk ngejar sesuatu, tapi juga terencana dengan baik. Jadi begitu saya masuk, saya langsung tahu apa yang harus saya buat, dan kami tentunya berkampanye. Pekerjaan saya dan teman-teman di tim edukasi itu adalah bagaimana mengedukasi publik seluas-luasnya. Jadi destinasinya itu orang-orang targetnya tidak terbatas. Dan Siapa tidak saja. jauh dengan media juga ya berarti karena ini ya. Ternyata betul sekali ya. Tetap terkorelasi dengan media begitu. Saya ke Ibu Koni ya. Bu Koni sebagai duta Yaki, tentu kira-kira apa yang membuat Ibu Koni ini tertarik untuk bergabung dengan teman-teman yang Selamatkan Yaki ini ya. Karena kita tahu dulu kan Bu Koni sebagai istri pejabat, kemudian bagaimana membagi waktu, kemudian ini kan termasuk suatu kampanye yang di bidang yang ekstrim lah ya, karena Yaki tidak banyak istri pejabat mau yang mau terus ya. Kira-kira kecuali boleh di tim kita doang ya, peresmian misalnya. Kan ini nggak eksis ya. Iya. Ini menarik. Gimana? Terima kasih, tapi sebelum saya lanjut, saya mengapresiasi Tribun ya. Luar biasa dengan program ini, berarti kita ada di frekuensi yang sama untuk selamatkan alam. Tadi menanyakan saya sebagai Duta Yaki Indonesia, itu memang kolaborasi dari program Selamatkan Yaki. Jadi saya diangkat dari situ, dan karena memang dari awalnya saya memang sangat concern juga dengan lingkungan. Nah, jadi cocoklah Tuhan memberkati ya. Orang tua saya, mami, papi menamakan saya nama ketiga Silva. Dan dicek artinya hutan. Wah, memang ini berarti cocok sekali jadi mamanya Yaki ya. Jadi itu ketika juga dari Selamatkan Yaki meminta sekitar 2013 Ibu Yunita Siwi dan teman-teman Mr. Hari Hilser, kemudian Pak yang membuat organisasi ini Pak John Tasirin. Ini se-Indonesia ini atau jadi maksudnya saya untuk merambah Indonesia dan luar negeri. Kita juga punya duta-duta yang ada di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, di komunitas. Tapi untuk sampai saat ini yayasan yang sekarang sudah berganti nama, program Selamatkan Yaki ini, saya bekerja bukan cuma di lokal, di Indonesia, tapi juga kalau ada event-event ke luar negeri, saya suka untuk pergi dengan biaya sendiri. Karena memang passion saya dari dulu adalah untuk tadi kan, doa dari orang tua, saya harus bekerja untuk hutan. Nah, hutan itu bagian penting dari kehidupan manusia dan ekosistem. Nah, menjadi duta Yaki hanya sebagai pintu masuk. Kalau pintu masuk berarti tidak untuk Selamatkan Yaki saja, tetapi bisa lebih luas, bisa lebih bervariasi, terutama untuk menjadi role model untuk memberi contoh dan inspirasi kepada orang-orang. Tadi disampaikan bahwa saya sibuk dulu itu ketika suami masih menjabat sekretaris kota, wakil wali kota, wali kota. Tentu saja banyak kesibukan, tetapi untuk jadi mamanya Yaki itu punya waktu khusus yang saya luangkan. Itu penting sekali. Dan sampai sekarang masih eksis ya, puji Tuhan ya. Aduh, senang sekali tetap bekerja untuk sama-sama berkolaborasi untuk selamatkan alam. Betul. Saya ke ini ya, sebelum balik lagi ke Koni, saya ke Ibu Dr. Tilce ya. Dokter, terkait ini ya, ini Yaki tentu ketika ada respons dari katakanlah aktivis yang peduli akan Selamatkan Yaki ini, berarti orang tentu akan berpikir bahwa ini berarti tidak banyak lagi ini Yaki ini, berarti ada pengurangan yang signifikan. Ini berarti berbahaya dan bisa mengancam alam. Pertanyaan saya adalah, kira-kira sudah ada tidak penelitian terkait dengan keberadaan Yaki ini sehingga misalnya kurang atau gimana, atau ini bagian juga daripada bagaimana menyeimbangkan alam atau gimana?
Kalau soal Yaki ya, ada hasil-hasil penelitian dari Randy yang Namanya memang Yaki ya. hasil Nama penelitian- lokal. Nama lokal kan. Nama lokal. Hasil penelitian itu ada beberapa tahun dia menurun. Tetapi setelah ada kampanye-kampanye tentang Yaki, dia itu ada peningkatan. Khususnya untuk di Tangkoko ya. Saya lihat hasil-hasil publikasinya memang ada kenaikan, tetapi kenaikannya tidak terlalu signifikan. Karena bagaimanapun masa reproduksi daripada Yaki itu tidak sama dengan Manusia. hewan lain, atau kalau tikus kan 3 bulan sudah bisa beranak, tapi kalau Yaki 1 tahun 1 kali. Jadi untuk perkembangannya Lambat ya kalau 1 tahun 1 kali kan. pelan, Iya. Sama dengan Itu manusia. pun kalau jadi ya. Tapi hasil penelitian sekarang kalau baca di jurnal-jurnal memang ada peningkatan. Dan kalau mau lihat di pasar-pasar memang akibat dari kampanye Yaki itu penjualan daging Yaki di beberapa pasar itu agak hampir tidak ada kalau saya lihat, hampir tidak ada. Tahun 2000 Artinya kampanye ini ada berpengaruh ya. Karena Artinya program Selamatkan Yaki berimpact. Iya. harus jujur karena tahun 2013 penelitian itu saya itu sampai di Sulawesi Tengah, di mana-mana saya lihat ada beberapa Yaki di setiap penjualan itu. Terakhir saya lihat tahun 2019 sebelum Covid hanya ada satu di Pasar Kawangkuan. Dan ini kan ada asumsi bahwa penjualan Yaki itu mulai berkurang. Kalau penjualan Yakinya mulai berkurang, berarti kondisi di habitatnya pasti kan meningkat. Itu intinya begitu ya. Ya. Saya ke ini dulu ke Purnama terkait dengan bidang kerja Pur di Selamatkan Yaki ini soal target sosialisasi. Jadi target sosialisasi itu maksudnya ke siapa-siapa. Kan gini, kita tidak bisa mengetahui ini daerah-daerah yang pemakan Yaki orang-orangnya ini tuh. Jadi kan sangat sulit. Atau ini aja ke umum atau gimana? Iya, jadi lewat sekolah atau gimana? Memang selama ini banyak sekali publik taunya kita karena memang dari awal sangat eksis ya bermain di anak sekolah. Karena dulu ada dari awal ada namanya Yaki Pride Campaign, kampanye kebanggaan Yaki. Termasuk di dalamnya itu mencari duta-duta Yaki. Jadi duta Yaki. Jadi waktu misalnya ya kami bermain di sebuah region kabupaten dulu Bitung misalnya. Jadi kita geber di Bitung semuanya. Ya makanya menghasilkan seorang Bunda Koni kita dapatkan waktu itu ya. Jadi setelah di sebuah tempat misalnya terakhir ini kami bikin di Minahasa. Jadi kami spesifik biar enggak artinya ngambil orang-orang yang bisa dijadikan ikon untuk kampanye ini ya. Jadi sama ikon kita juga bikin tahapan. Misalnya di Minahasa kita bikin dengan stakeholder meeting dulu. Kita meeting dulu dong dengan semua pihak. Karena kita harus menyamakan persepsi. Ibaratnya Pak minta izin dulu loh, kita mau campaign di kabupaten Bapak Bupati misalnya kan dulu kan Bitung misalnya. Setelah kita bikin stakeholder meeting dengan semua pihak, kita buat berikutnya adalah kita ke sekolah-sekolah, ke SMA, SMK. Setelah SMA, SMK, kita mendapatkan duta-duta mewakili SMA, SMK. Setelah itu, mereka akan kita bawa ke SMP, SMP. Setelah itu, mereka juga, setelah mereka kita bawa juga di Yaki Youth Camp, kampanye konservasi untuk mereka mulai terbentuk. Dan mereka kemudian berani untuk sosialisasi juga di SMP, SMP. Jadi ada namanya two-step approach. Jadi nggak cuma kita aja, tahapan keduanya adalah orang yang kita ajak ini, mereka kemudian bisa seperti kita. Dan setelah itu mereka juga kita harapkan di komunitas mereka berada, misalnya kolom sekolah mereka, komunitas mereka juga bersosialisasi. Dan setelah itu kita juga bikin billboard, ya. Kita juga bikin iklan layanan masyarakat di situ. Kita bikin foto exhibition. Kita bikin apa lagi ya? Kita bikin survei sebelum dan sesudah kegiatan. Jadi itu sebuah mekanisme yang kita buat supaya terukur. Kita nggak mau yang jor-joran, tapi kemudian nggak bisa mengukur. Jadi kita bertahap semuanya. Jadi enak sekali ya. Jadi kita juga enak kerjanya jadi fokus. Itu untuk kampanye kebanggaan Yaki. Nah,
kita kan juga ada namanya mitigasi perdagangan satwa liar, yaitu beda itu kalau tadi itu yaki, memang yaki tok ya. Nah kalau itu kita kemarin punya namanya baking sulut bangga. Jadi kita melebarkan bahasan kita nggak cuma yaki, karena yaki memang spesies kunci ya, tapi menyelamatkan yaki juga menyelamatkan hutan dan satwa liar lain. Jadi kita akhirnya melihat bahwa satwa liar ini terancam keseluruhannya. Ada yang terancam punah, ada yang belum, tapi terancam dengan pola-pola perburuan, pola-pola perusakan hutan, dan pola-pola konsumsi kita. Jadi kami nggak cuma bekerja di situ, itu salah satu side yang kami kerjakan, tapi juga kami bekerja juga dengan mungkin metode-metode yang mirip, tapi dengan isu, dengan hal-hal yaitu satwa liar secara umum. Jadi kami juga mengadakan workshop, stakeholder lain, kami juga melakukan publikasi media, banyak ya. Jadi untuk satwa liar secara umum. Jadi kami misalnya kalau Yaki Pride Campaign temanya adalah torang jaga Yaki karena torang peduli ya, Bunda punya kaos. Tapi kalau di mitigasi perdagangan satwa liar, kami mempunyai tagline adalah Bunda punya masker. Oh ada ya? juga ya. Ini Ada masker. Bunda punya masker. Ke pedagang ini ya, pedagang Semua. ekstrim ya. Iya. Pedagang Jadi ekstrim. baking sulut bangga. Oh itu. Kita jangan lagi kayak masker, kaos, ini kami memainkan semuanya. Tumbler. Jadi memulai dari apa yang kita miliki ya, Iya. kampanye dari Jadi- barang-barang yang kita Iya, miliki jadi ya. ini kita kasih ke pedagang, pedagang kita kasih di pasar ya, pedagang kita kasih apa, celemek tahan air, yang baking sulut bangga, bangganya anda ini, jadi kita kasih hand sanitizer, kita kasih kaos, kita deketin mereka, pedagang dan pemburu-pemburu, jadi melebar lagi. Kalau tadi kita di kampanye kembangan Yaki kan ada ya, ada target-targetnya. Nah tapi kalau ini lain lagi targetnya. Jadi Kalau targetnya itu apa? ini kita mau gini, mereka sering banget bilang gini, makan semua kata, kaki meja dimakan kalau dikasih rica, atau tomohon misalnya, kita bangga dengan sebutan pasar ekstrim. Iya, iya. Sekarang tidak lagi. Iya, karena ternyata kami buat sedikit survei bahwa banyak turis-turis yang memblacklist Tomohon sebagai destinasi karena itu pasar Iya, ekstrim. iya. Mereka tidak suka. Nah, jadi sebenarnya dari sisi apa kita harus bangga sebagai pasar ekstrim? Kalau toh itu secara finansial, pariwisata tidak mendatangkan apa-apa. Apa-apa. Kami diskus sama orang Dispar, sama Sekot, sama apa benefitnya menyebut pasar Tomohon sebagai pasar ekstrim? Tidak ada. Yang ada adalah banyak turis-turis yang tidak mau lagi ke Tomohon karena publikasi yang seolah-olah kita di sini di media Indonesia seneng banget itu top ya karena ekstrim, wow yang ini gitu, yang mengerikan gitu, ekstrim. Tapi sebenarnya nggak ada keuntungannya bagi Dispar. Keuntungan Betul, apa? Coba ada mungkin tradisional yang bagus, yang orang boleh datang beli kue-kue tradisional atau apa yang bisa menjual. Nah akhirnya masuklah kita ke pasar Tomohon. Kita mulai dengan roundtable discussion. Kita ajak pedagang, tapi susah sekali ngajak pedagang, gak ada yang mau datang. Kita dicuekin. Ya, tapi ada juga akhirnya kita berstrategi, kita pergi ke pasar, ngobrol sama pedagang, kita minum kopi, kita minum teh, yang saya nggak tahan darah jadi tahan, nggak tahan bau-bau jadi tahan bau-bau, karena ngobrol dengan pedagang. Jadinya akhirnya pedagang itu mungkin karena perempuan-perempuan yang pergi ya, jadi nggak ada peda mau datang ya, nggak ada parang mau datang, jadi kita Yang ngobrol. awalnya ada. Iya, yang awalnya Bunda dulu mungkin juga gitu ya. Pernah dikejar dia Karena sampai sampai asistennya waktu di pasar Tomohon, kan banyak pasar yang kita tuju kan. Karena dipikir kita akan menghambat Mungkin sekarang sudah lebih banyak yang edukasi ya, bisa aja gitu tuh. Tapi kemarin itu waktu kita turun lapangan ya dari tahun 2013 ya sampai sekarang, nggak pernah ada penolakan. Maksudnya penolakan. Penolakan artinya mau dicurigai atau apa. Bahkan pada tahun 2014 itu ada kan dari bule-bule dari luar, kita kerjasama dengan USDI. Terus bule yang datang, mereka cuma bilang, ih bule. Sementara itu kita ambil data. Dan mereka enggak mencurigai sama sekali. Cuman kalau di daerah yang seperti Dumoga itu, mereka sudah curiga. Oh ini mau bikin supaya orang mau makan. Karena Kehilangan kalau pekerjaan. Kalau Tomohon kan Iya, pedagangnya kan sudah selebriti. Karena sering didekati media. Iya. Karena media dikit-dikit kan Tomohon terdekat kan dan terkenal dengan Betul, masyarakat. Jadi betul.
udah selebriti. Tapi kalau kita ke Langoa, tantangannya lain lagi. Lain. Kawangkoan, Kalau Langowan motoling. itu memang Saya ke Bu mereka Koni, kan ini 20 karena ini peraturan gubernur, bukan peraturan, imbauan gubernur. Jadi tanggal 25 September akan ada pengucapan kalau nggak salah. Gimana biasanya kan ada ini apa pasar-pasar ekstrim pasti muncul termasuk Yaki itu. Jadi gimana kalau ada setiap lagi? event-event pengucapan syukur, kami memang punya program secara teratur. Seperti saat ini menjelang pengucapan syukur. Iya, menjelang pengucapan syukur, kami juga mengajak tim terlibat untuk edukasi. Intinya begini, kami menghimbau masyarakat, tolong ketika berpengucapan syukur jangan merusak alam. Jadi intinya begini, Bung. Jangan ada satwa liar yang dijadikan menu pengucapan syukur. Apakah itu yaki, apakah itu pokoknya yang satwa liar apalagi dilindungi jangan masukkan masukkan dalam daftar menu. Berarti itu himbauan kami yang mudah-mudahan bisa didengar. Itu dalam momen ucapan syukur. Mungkin penting menarik risetnya ya aslinya. Kita juga nggak mau alasannya kenapa. Mungkin ahli dari dosennya bisa menjelaskan ya karena ya kenapa satwa liar tidak misalnya. Kalau kami sendiri sih selamatan yaki memang so far pada yang dilindungi dan terancam punah. Mungkin ini bisa membuka frame publik. Mungkin dari Bu dosen ya bisa kita lempar dulu nih. Apa Bu dosen gitu. Jiwa wartawan keluar. Kita lempar dulu, kita korek dulu ya. Pada kenyataannya di Sulawesi Utara itu mau tidak mau kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang bukan semuanya sudah mengkonsumsi daging satwa liar. Yang dikonsumsi itu bukan cuma yaki. Untuk saat ini kan yaki memang agak kurang, tetapi yang dikonsumsi ada tikusnya, ada kelelawarnya, ada ularnya, ada ularnya. Pada kenyataannya seperti itu. Sampai sekarang bahkan mungkin untuk yang lain-lain tidak, tetapi pada kenyataan sampai sekarang tikus, kelelawar dan babi hutan dan piton itu masih ada. Dan sebetulnya ini satwa liar ini kalau terus dikonsumsi ada efek, ada dampak sebetulnya terhadap bumi ini sebetulnya ya. Contohnya seperti karena saya sebetulnya penelitiannya kelelawar dari tahun 2011 ya. Fungsi ekologis. Saya melihat kelelawar ini ada penurunan, populasinya ada penurunan, tetapi secara real tidak bisa kita menghitung di daerah sini tinggal begini, penurunan sebegini karena persen. mungkin belum ada penelitian khusus karena ini satwa liar. Satwa liar itu kita menduga-duga dan itu belum ada informasi. Tetapi kita bisa lihat dari bagaimana apakah sudah ada penurunan itu bisa dilihat karena apa? Hasil penelitian itu tahun 2015 pada waktu pengucapan Natal itu yang didatangkan dari provinsi lain untuk dijual di Sulawesi Utara itu ada 5.000 ton. Boleh bayangkan 5.000 ton itu berapa kilo? Untuk satu momen Satu momen, momen 5.000 ton. Kalau saya lihat itu binatang ekstrim ya? Khusus ya untuk kelelawar. Kalau saya lihat di kelelawar itu kan beratnya itu antara 300 sampai 400-500 gram. Kalau saya konversi dari 500 itu sekitar 1.000 sampai 3.000 ekor kelelawar yang didatangkan. Satu event. Satu event ya. Bayangkan saja hasil penelitian 2019 itu lebih dari 10.000 ekor. Kemudian hasil 2020 per satu tempat penangkapan itu ada sekitar 500 sampai 1.500 ekor. Bayangkan saja. Sementara reproduksi daripada kelelawar itu 1 tahun 1 kali. Kalau penangkapannya misalnya 1 tahun itu 5 kali saja. Kira-kira gimana dengan penurunan populasinya? Habis durian tuh orang, Bu. Sementara dari sisi fungsinya, dia itu sebagai apa? Sebagai penyebar biji, sebagai penyerbuk. Hasil penelitian ternyata kelelawar yang dijual di Sulawesi Utara khususnya untuk Pteropus alecto, dia ternyata penyerbuk daripada
durian. Ya, yang ada di Sulawesi itu sudah ada hasil penelitian. Boleh bayangkan kalau misalnya kelelawar itu habis dimakan, kemudian bagaimana dengan pohon-pohon dan bukan cuma durian, mangga, alpukat, langsat, semua itu penyerbukan daripada penyerbukan dari dari dan dilakukan kelelawar. oleh kelelawarnya Yaki nih ya. Memang ya bukan cuma kelelawar, ada juga burung-burungan. Tetapi paling hasil penelitian yang paling efektif untuk penyerbukan itu ternyata kelelawar. Dan kelelawar spesies paling banyak itu Peropus alecto, dan itu yang kenyataan dijual di pasar. Oleh karena itu mau bilang penurunan ya memang, walaupun secara real itu di alam kita tidak bisa hitung, tetapi dengan melihat seperti itu, menghitung seperti itu, pasti ada penurunan. Jadi begitu ya. Jadi berbahaya karena kita ke pasar, Aswin kita tanya sama pedagang, itu supply dari kelelawar yang ada di pasar Tomohon, Lagoan, itu bukan lagi dari lokal Sulawesi Utara, dari Sulawesi ini Tengah, nggak ada itu. Nggak ada. Bertonton itu dibawa dari Sulteng, Sultra, sampai Gorontalo. Gorontalo, paling dekat Walang Mongondo lah. Saya dari sekitar ya, dari ini. Jadi kalau yang dari desa-desa kita di Minahasa ataupun Tidak itu ada. cuma kebutuhan Sudah tidak masyarakat lokal-lokal aja paling yang untuk berburu kaki sendiri. Tapi kalau di pasar sudah tidak ada. Tapi kalau yang lokal-lokal itu kan bukan tipe yang dijual di pasar, Acirodon celebensis sama Pteropus alecto yang disebut paniki atau kalong. Bukan seperti itu. Kalau untuk Dia ada berapa jenis? itu spesies itu sebetulnya kelelawar ada 1.000 lebih, 1.400. Tetapi khususnya untuk di Sulawesi Utara sebetulnya khusus untuk pemakan buah itu ada 29. Ada yang endemik nggak, Bu? Endemik ada 10. 10 cuma ada Endemik. salah satu. Hanya ada di ini ya. Jadi endemik di Sulawesi itu Artinya ada ikon, bisa jadi 10. ikon. Cuma ya. ada di sini. Sementara yang endemik itu yang ada di pasar itu salah satunya adalah Acirodon celebensis. Yang sering ada ya. Dijual. Dan itu memang cuma. Tapi kalau untuk kelelawar-kelelawar yang untuk konsumsi rumah tangga itu ada yang namakan small fruit bat. Nah, itu cuma untuk kepentingan keluarga, kalau suka makan tangkap. Itu dapat kelelawar yang jenis-jenis kecil. Tetapi yang dari Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah itu yang ukuran besar. Ukuran besar. Yang ada di pasar. Bisa dong sulut ini menjadi pemicu kekurangan kelelawar di daerah lain. Bisa saja karena pemakan. Pemakan ya. Ini menarik ya, Tribuner. Saya kira dari bincang-bincang awal ini, saya kira kelihatan bahwa kampanye agar supaya tentu kita bersama-sama menjaga keseimbangan alam dengan tidak memakan yaki ya, kelelawar ini penting karena tadi fungsi ekologisnya. Fungsi ekologis ya namanya. Fungsi ekologis, iya ya. betul. Jadi Tribuners ini keseimbangan ekosistem. Ekosistem ya. Iya. Ekosistem ini tentu kita harus menjaga bersama. Kita harus menjaga bersama dan saya kira selain ada penelitian dari akademis, juga ada kampanye dari Duta Yaki, juga harus ada program-program sosialisasi dari teman-teman aktivis tentu. Tentu sebagai media tentu seperti ini yang bisa kami ini. Tapi kira-kira apa yang kalau melihat tadi hasil penelitian atau tadi simpulan sementara dari Bu Dokter ini cukup menyeramkan juga. Artinya akan ada suatu saat kalau kita tidak berjuang dari saat ini, yaki-yaki ini akan punah atau kelelawar. Jadi gimana? Mungkin berarti harus lebih gencar lagi atau gimana? Memang ada teman saya yang sekarang dari luar yang melakukan penelitian, dia lagi ambil PhD juga. Dia bilang jangan kita santai-santai. Masih banyak. Ada katanya di beberapa negara lain tiba-tiba aja sudah hilang. Tiba-tiba aja sudah punah. Itu gimana? Ada beberapa yang sudah punah. Kalau hasil saya baca di buku itu dari 1.400 itu yang least concern cuma 11%. Yang lain-lain itu sebetulnya sudah terancam. Iya betul. Lebih banyak yang terancam. Itu penyebabnya apa? Karena dimakan atau karena dia tidak bisa ini dengan alam? Misalnya ada kan mungkin perubahan-perubahan dia ini hewan lagi
alam terjadi Iklim ya, perubahan, dia iklim, sudah Cuaca bisa ini memang atau ya, apa? Kalau mau lihat kalau Sulawesi Utara memang selain kondisi habitatnya ya, perusakan habitatnya berubah karena kondisinya sudah berubah. Selain itu penembakan perburuan yang tidak terkendali, Sebetulnya kalau memang terjaga, karena ini sebetulnya ada dilema. Ada waktu saya ke lapangan dia bilang begini, itu kan sebagai hama. Terus kalau sudah banyak dia habiskan buah-buah kita. Itu jadi kan jadi pemikiran sebagai saya sebagai peneliti, sebetulnya kita jadi berpikir itu keseimbangan itu harus dipikirkan ya. Kalau juga sudah terlalu berlebihan di alam, apa yang akan kita pikirkan? Kalau misalnya kurang, apa yang kita pikirkan? Saya sebagai seorang peternakan, saya mulai mencoba untuk bikin budidaya. Artinya begini, saya berharap, ini namanya kan mimpi. Saya berharap biarkan yang di alam itu dia berkembang biak dan melakukan fungsinya sebagaimana fungsinya, dan kalaupun masih ada ya, makan saja yang dibudidayakan, nggak apa-apa kan? Karena kalau dibudidayakan terkontrol dari segi semuanya terkontrol. Tapi kan kita belum membudidayakan ini ya, Bu Dok. Memang untuk budidaya itu kan bertahun-tahun, bukan secepat itu. Kebijakan juga sini penting. Bukan secepat itu. Oleh karena itu tentunya sosialisasi, kampanye dan segala macam. Ini adalah salah satu usaha. Kalaupun berhasil, mungkin bukan tahun ini, bukan 5 tahun akan depan, akan jauh. Tetapi kan kita harus berpikir apa yang harus kita buat itu sebetulnya. Karena kalaupun itu tidak dimanfaatkan di alam, nanti akan terjadi konflik. Tetapi itu akan lama. Cuma kita kan punya mimpi dan berpikir, kalau kelebihan apa yang akan kita lakukan, kalau kekurangan apa yang kita lakukan. Itulah tuh kebijakan sebetulnya. Pemerintah dalam Tribun harus dukung. Harus ini bukan, ini kan gimana kalau Ibu Koni kan pernah jadi ibu pejabat lah ya, sekretaris kota, kemudian wakil, kemudian ibu wali kota. Di mindsetnya pejabat, kira-kira kalau waktu mensosialisasi gimana? Apakah semua mudah atau kan gini? Kan ya mungkin karena begini, saya dengan Ibu Dokter tadi bercerita, saya kira salah satu yang penting di kampanye ini adalah bagaimana semua pejabat itu yang punya power, punya kekuatan, punya itu ikut terlibat dalam mensosialisasikan ini. Waktu Ibu sebagai pejabat, kira-kira apa kira-kira yang menjadi kendala untuk mensosialisasikan atau menyamakan mindset berpikir gimana? Ya, jadi kalau mau sampaikan tentang kendala berarti sudah dilakukan. Sudah dilakukan, kemudian ini ternyata susah. Jadi kalau tanya apa tadi tidak sempat saya sampaikan bahwa apa yang sudah saya lakukan sebagai Duta Yaki Indonesia. Jadi pertama saya sampaikan dulu bahwa ketika saya menjadi Duta Yaki Indonesia, pada saat itu saya punya kapasitas sebagai istri pejabat juga waktu itu. Jadi pertama saya merubah diri. Saya merubah diri, mengubah gaya hidup supaya setiap orang yang melihat saya yang sebagai role model, berarti Iko Jo seperti Ibu Wali dong bilang tuh, Iko seperti Ibu Lomban lah, Iko seperti gaya Ibu Lomban. Walaupun awal-awal banyak tantangan. Kalau misalnya saya kan kalau mengubah diri atau mengubah gaya hidup, saya membawa tumbler misalnya, saya membawa kantong belanja sendiri atau alat makan sendiri, ada begitu seperti itu toh, atau enggak? Ketika saya bawa tumbler yang agak besar, sana Ibu Wakil bawa gentong. Seperti itu, dibully saya. Dibully. Kira diikuti. Awal-awalnya dibully, tetapi karena saya konsisten melakukannya, kemudian saya mengedukasi, mencontohkan, bahkan karena kapasitas saya dibantu suami, kami membagikan tumbler, kami membagikan tas belanja yang dipakai berulang-ulang, kami membuat dari jaring bekas, dibagi, diedukasi. Nah, itu membuat teman-teman atau para pejabat sadar akhirnya bahwa itu benar dan harus diikuti. Waktu itu di Bitung keluarlah gerakan tuh Bitung Go Green Less Plastic City. Ya, timbul banyak sekali komunitas-komunitas yang
membuat saya merasa bangga bahwa mereka mengikuti. Kita melakukan misalnya 5R, ya, reduce, reuse, recycle, replan, replace. Nah, itu akhirnya membudaya. Walaupun awal-awalnya ada tantangan. Nah, jadi ketika kita sudah punya kapasitas seperti waktu yang lalu, kita gunakan itu dan kita berkolaborasi. Dan efeknya sangat besar itu ya. Efeknya sangat besar ya. karena saya tahu itu sangat berguna. Pemerintah itu punya power yang sangat kuat. mengubah, Jadi kalau ya. pemerintah so bilang, pasti masyarakat akan ikut. Ya kalau pola pikir pemerintahnya. Iya. Ya itu diharapkan para artinya berarti yang salah satu yang harus didekati adalah pemerintah harus diedukasi juga kan. sebenarnya pemerintah itu adalah pemerintah kunci, misalnya top leadernya. Top leadernya, iya. Jadi ketika Iya. top leader melakukan seperti itu, berpola hidup ramah lingkungan, selalu bawa tumbler, semua akan mengikuti. Mereka ingin jadi sama-sama dalam satu frekuensi dengan pimpinan mereka. Iya, pasti, Jadi pasti. itu faktor kunci adalah pimpinan yang tertinggi, tahap yang top manajemen. Begitu juga yang kami lakukan misalnya ketika berkolaborasi di Bitung dulu ya, sampai merambah ke Sulawesi Utara. Kan kita waktu di Tangkoko juga dengan Ibu Menteri mengkampanyekan Indonesia go green, less plastik. Begitu juga ada Pak Gubernur, Pak Oli Dono Kambe waktu itu dan Ibu angkat tumbler di Tangkoko waktu itu. Dan pasti diikuti oleh Diikuti semua kan? oleh semua. Iya. Itu harapan saya dan ternyata memang betul. Ya, semoga masih berlanjut. Kami juga dengan bantuan program Selamatkan Yaki, kami bekerja sama dengan, jadi kita harus masuk bukan cuma di pemerintah juga, tetapi masuk juga di bidang keagamaan. Tokoh-tokoh Jadi agama tokoh-tokoh agama, misalnya kan saya kebetulan Gemim ya. Berarti di Gemim. gereja Saya mesti, pergi ke Ketua Sinode langsung, orang kunci. Orang kunci, harus ke orang kunci. Jadi kami selain program Green Gospel untuk anak-anak sekolah minggu, untuk gereja-gereja yang kami tuju, kami pergi ke orang kunci, yaitu Ketua Sinode, pimpinan Sinode, dan kami bersama program Selamatkan Yaki membuat MOU. Itu kami minta dijadikan khotbah, dijadikan bahan-bahan silabus anak sekolah minggu. Jadi lebih mengarah ke peduli lingkungan, melakukan konservasi. Jadi jangan cuma, kan di Alkitab ada juga amanat dari Tuhan untuk menjaga dan memelihara bumi. Jadi bukan cuma di teks, itu harus kita lakukan maksudnya seperti itu. Tapi dengan pendekatan dan penyadartahuan bahwa kita semua harus bertanggung jawab sebagai penghuni bumi supaya ada keberlanjutan seperti betul. itu, Jadi Pak. bicara Green Gospel ya, ini kan kita sedang mendekati KPAS, Engkau Michael Mait and the Gang. Sudah lama kita. Ya, kita mau follow up lagi karena pandemi dia sempat agak jeda ya. Nah kita sedang berusaha agar silabus 7 mata pelajaran plus 2 tambahan diterapkan di semua sekolah minggu, di buku bina sekolah anak, minggu. seluruh sekolah minggu yang ada di Gemim. Itu tahap awal. Jadi kalau sekarang mungkin kita mendekati sekolah minggu, mungkin next time kaum bapak, next time kaum Ibu, orang-orang kunci. Karena kalau kita bisa mendekati Gemim dengan jaringan yang sangat besar. Itu luar biasa. Artinya ya tadi pendekatan tahap kedua kita nggak bisa sendirian. Jadi banyak banget ya yang Selamatkan Yaki ini kerjakan. Kami nggak mampu. Kami tim cuma 8 orang. Edukasi cuma 2 orang. Jadi nggak mungkin. Duta terbatas. Duta juga terbatas. Jadi memakai jaring kan ini, jaring network, kolaborasi. ya. Karena kalau hutan rusak kan bukan cuma kami yang rugi. Kalau tidak ada buah, tidak ada kelawar, tidak ada buah. Iya, jadi walaupun pintu masuk kami dari Yaki yang katanya 2 tahun ya baru bisa melahirkan atau apa begitu, jadi nggak semudah manusia begitu tapi ke semua satwa liar. Jadi pola Sulawesi Utara itu unik sekali, di seluruh Indonesia sangat unik. Jadi ancamannya 2, perburuan, kerusakan hutan dan pola konsumsi. Itu tidak ada di tempat lain di Indonesia mungkin. Cuma di Sulawesi Utara. Makanya sekarang semua terarah penelitian ke Sulawesi Utara ya. Ya, betul. Dan uniknya Sulawesi itu adalah biodiversitasnya di seluruh dunia yang cukup unik di Sulawesi. Nah, kalau Sulawesi Utara penyedot semua ini, habislah. Kita bangga akan itu. Ini kampanye. Bangga nyandak makan, nyandak jual, nyandak pelihara, nyandak buru satwa liar yang terancam punah.
dan dilindungi. Itu Iya. yang sekarang orang mesti Lakukan lakukan. Oh, Mesti betul, tahu betul. sampai Pak Gubernur itu. Ah, Itu ya. sulit Kan kalau Pak banget. Gubernur dengar juga ini kan pasti Pasti beliau. Iya, ini kan bikin tujuan sulit salah bangga. satu supaya Pak Gubernur juga dengar dan Ya pasti malah Pak nanti surat ikut. setara masa sulit penyedot semua ini satwa liar. Dan jujur loh, Asri, penelitian sekarang memang seksi sih ya, karena semua penelitian terarah ke sini. Bahkan lembaga-lembaga besar zoonosis terarah ke sini. Jadi peluang penularan penyakit dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia. Potensi ya di sini ya di Ya karena kita potensi pemakan. berinteraksi cukup banyak dengan satwa liar. Jadi sekarang terarah ke Sulawesi Utara. Jadi itu yang wow ya. Ya. Tapi Bu Tilca terakhir mungkin ini kan tadi dikatakan terancam ya. Tapi ada satu peluang yang bisa dilakukan oleh manusia yang berakal budi adalah yang budidaya tadi. Dia budidaya itu gimana caranya? Kemudian butuh dana banyak tidak dia? Kemudian cara dia mungkin bisa dijelaskan sehingga mungkin ada tribuners yang lain berpikir oh ternyata boleh. Mungkin cara nggak ya bikin. atau impossible gitu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya ya memang namanya kalau sudah budidaya. Kalau sudah budidaya berarti sudah ada campur tangan manusia. Manusia ya. Pemikiran saya pertama, apakah kelelawar yang di hutan itu dengan kondisi adaptasi lingkungannya seperti itu bisa dipindahkan dalam suatu tempat tertentu, dikondisikan dalam suatu tempat tertentu, dipelihara dan dia bisa berkembang. Berkembang, biak. ya. Intinya sebetulnya itu karena keberhasilan maaf. Keberhasilan sebenarnya budidaya ketika dia sudah beranak. Itu berarti dia akan berhasil. Dan ternyata dari tahun 2011 sampai sekarang ternyata bisa beranak. Per tahun memang sekali beranak. Dan untuk manajemennya memang ada campur tangan manusia. Campur tangan manusia seperti apa? Kita harus kasih makan, kita harus bersih-bersih. Tapi menentukan mereka perempuan laki-laki gimana? Ada. Oh, ada. karena Keilmuan jelas. itu, Karena ahlinya kan. Karena sangat jelas, sangat jelas. Tetapi Paling tidak. namanya kalau budidaya dari segi ekonominya, kalau memang karena ini saya peneliti baru sedikit yang contohnya kan masih berapa ekor, belum banyak. Jadi perhitungan ekonominya saya belum, karena kuncinya saya dulu apakah bisa dibudidayakan. Yang penting bisa dulu misalnya kan. Intinya apakah bisa dan ternyata bisa. Dan untuk selanjutnya kalau memang ingin dikembangbiakan, tentu kita akan pikirkan banyak hal tentang makanan, tentang tempatnya, yang pasti boleh dibudidayakan. Dan dia jadi seperti yang di hutan ya. Dan akan ada perubahan tingkah laku. Itu maksudnya. Akan ada pasti. Bukan lagi liar. Dia tidak akan jadi seperti yang di hutan, di alam. Pada waktu sudah dibudidaya, apalagi kalau dia sudah beranak dalam kandang, biar kita lepas dia akan terbang seperti itu. Dia hanya terputar-putar dalam kandang itu, walaupun dia keluar dari kandang, dia tidak akan kemampuannya untuk terbang kurang ya. Akan sangat kurang. Mungkin karena dari kecil di kandang. Memang sudah terbiasa dalam kandang, sudah ada campur. Apalagi lahir dalam kandang, beranakkan dalam kandang. Insting alamiah alamiah berkurang. Karena memang sudah ada campur tangan manusia. Sifat liarnya hilang. Sifat liarnya akan hilang. Tapi ini kontroversi yang menarik ya. Iya. Tapi memang ya kalau melihat kebutuhan, mungkin berpikirnya Bu Dokter Kebutuhan adalah konsumsi. kebutuhan konsumsi tinggi, kenapa harus menghabiskan Yang di orang? situ, di X itu aja. Namanya kan mimpi. Namanya kan kita punya mimpi. Bagaimana kalau misalnya kita buat ini agar supaya di hutan itu tidak habis. Tidak ini kan habis. Pemikiran. Mau diterima atau nyana ini pemikiran. Dan saya mulai coba itu. Dan ternyata bisa ya. Udah pernah panen nggak Bu Dokter? Ya. Udah pernah panen? Sudah berapa kali, bahkan yang ada di rumah itu sudah berapa turunan. Tapi Dia tidak bisa- dikonsumsi kan? Saya, karena saya peneliti, saya jadi sayang kesana jadi bahan peliharaan. Iya. Bukan untuk dikonsumsi. Dan itu sudah jadi fasilitas untuk penelitian mahasiswa. Sudah berapa skripsi yang dihasilkan Iya, dari ini ya. hasil Iya. budidaya. Karena kan penelitian untuk informasi tentang tingkah lakunya seperti apa, Kan, tingkah ya. laku makan Kan seperti menarik apa, memang. tingkah laku beranaknya Menarik. seperti apa, sudah menghasilkan skripsi atau sarjana-sarjana peternakan dengan coba-coba, dengan hasil coba-coba itu. Jadi memang namanya campur tangan manusia akan ada perubahan-perubahan tingkah laku. Dan dari segi ekonomi saya belum hitung. Jadi memang ini kayak kami ya April, Aswinnya kami juga bekerja ke pemburu.
kami masuk ke desa-desa yang dekat dengan hutan. Jadi kayak misalnya Penili, Kelabat, Matungkas, untuk Minut, Akroit, Toyopon, Paku Ure, untuk Pinsel, Saya dari Paku Ure. Popo. Potong. Saya dari Paku Ure. Di Bitung Kemarin saya juga pulang, Pinangunian. memang ada plang tentang selamatkan Yaki di kampung saya. Kemarin saya pulang ada di pasar. Karena mereka pasar. banyak berburu di situ. Iya. Ada pasar kecil. Ya, dekat yang rumah cukup saya di pasar itu, Paku Ure. pelaku jangan-jangan. Jadi kami juga ke sekitar hutan yang di Bolmong ya, di Buganda dan Wartabone, Imandi dan sekitarnya, kami ketemu pemburu. Jadi ketemu pemburu, kami ngobrol sama mereka sampai tengah malam, kami discuss kenapa mereka berburu, tahu enggak ini satwa sudah terancam punah, dan mereka memang tidak tahu ini sudah terancam punah, ini dilindungi, juga banyak yang tidak tahu. Jadi kami masuk ke pemburu, jadi selain ke pedagang, kami juga masuk ke pemburu, kami juga masuk ke gereja, kami juga ke media, kami juga ke sekolah, jadi everywhere. Bang tadi Arjun tanya kemana? Banyak kami limited ya. Dan Tribuners, saya kira perbincangan ini sangat menarik, tapi waktu juga lah yang membatasi. Nanti mau ke pengucapan dong, Aswin. Nanti kan ada juga pengucapan, kan ini pengucapan seluruh. Apakah Sulawesi Utara. Apakah Anda memakan satwa yang terancam punah dan dilindungi? Jadi Tribuners, tentu sekali lagi bincangan ini menarik, tapi waktu juga yang batasi akan bincang-bincang kita ini. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement singkat, padat, terkait dengan hasil perbincangan kita, atau bisa ada saran atau hal-hal yang lain yang boleh disampaikan. Saya pertama ke Purnama, kemudian Ibu Koni dan Bu Dokter. Silakan. Iya, saya dulu ya. Memang menarik yang tadi Bu Dokter katakan ya, dari budidaya. Tapi memang kalau dari sisi konservasi itu dari kalau mata konservasi agak sulit biasanya menerima, karena kita tidak mau satwa liar itu di luar dari tempat ininya ya, aslinya. Sebaiknya, tetapi ya mungkin kalau dari kacamata ketahanan satwa itu ya, ini memang masih menarik untuk dianalisa kembali. Nanti para peneliti akan memberikan argumentasinya begitu ya, itu pilihan terakhir mungkin ya. Tapi kalau kami selalu katakan, misalnya Yaki jangan dipelihara, kasihan, dari hutan dibawa ke rumah pasti beda, itu bukan tempat tinggalnya. Jadi kepada publik kami juga minta, ini mau pengucapan, kita pasti mau menjajakan makanan selengkap mungkin. Masih banyak kok opsi pilihan-pilihan daging lain, ikan lain. Sulawesi Utara tuh kaya banget. Ikan banyak, daging juga bisa yang lain, daging sapi, ayam ataupun babi ternak ya, daripada misalnya kita menggunakan apalagi kayak Yaki atau kuse atau yang udah susah didapat ya. Hindarilah, karena apa tadi Ibu udah jelaskan, misalnya yang paniki berfungsi sekali untuk ekologi kita. Jadi pengucapan boleh pasiar, boleh makan, mari bangga. Janda makan, janda siapkan itu satwa liar yang terancam punah dan dilindungi. Itu dari program Selamatkan Yaki. Terima kasih. Ya, bukan Islam. Ya, kalau saya sebagai duta Yaki Indonesia, ya namanya saja duta. Jadi bukan cuma berpikir tentang Yaki, tetapi juga untuk selamatkan alam ini. Jadi dalam rangka pengucapan syukur di tahun 2022 ini, kembali lagi saya Koni Lomban Rawung mengajak kita semua untuk tidak menyiapkan makanan atau menu yang mengandung satwa liar, apalagi yang dilindungi. Karena sadarilah bahwa itu semua untuk keberlanjutan, untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terakhir Bu Dokter. Baik, terima kasih. Sebagai seorang peneliti, memang agak kontroversi, tetapi dari segi ekologisnya, saya seorang peneliti menyampaikan lindungi kelelawar kita, terutama kelelawar endemik Sulawesi, jangan sampai punah, dan akhirnya anak-anak kita tidak akan mengenal lagi yang bagaimana kelelawar endemik Sulawesi. Karena kelelawar mempunyai fungsi yang sangat luar biasa, yaitu untuk keseimbangan ekologis yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya kelelawar, kemungkinan bumi kita akan diselamatkan. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang ya di Tribun Bakudapa terkait dengan kondisi satwa liar di Sulawesi Utara, dan tadi lebih khusus kita berbincang-bincang terkait dengan keberadaan Yaki di Sulawesi Utara atau kelelawar ya, atau Yaki atau kelelawar yang tadi secara kasat dikatakan mulai menurun, boleh dikata perlu mendapatkan perhatian dari kita semua masyarakat Sulawesi Utara, bahkan masyarakat secara umum ya,
masyarakat secara umum, karena tadi disentil bahwa di dunia ini ada 1.000 lebih macam spesies kelelawar, dan di Sulawesi Utara ada sekitar 29. sekitar 29 yang tentu perlu kita manfaatkan untuk menjaga keseimbangan alam. Yang 29 itu Ya. sekedar itu pemakan buah. Pemakan buah. Pemakan buah. Ya. Yaki lagi cuma 2. Iya. Yaki Dan cuma memang kalau mereka mau data informasi apa aja sih yang sudah terancam punah dan dilindungi, boleh masuk ke akun. Sebetulnya saya punya buku. Ini ada kelelawar dan persepsi masyarakat. Saya mau bagikan, tetapi masih banyak yang harus diedit. Tetapi saya sudah menulis. Nanti bisa masuk di website Asia juga ya, dari Facebook dan semua Twitter, IG kami untuk bisa tanya apa sih yang udah mulai terancam. Jadi nggak cuma kelelawar sebenarnya, nggak cuma paniki, ada kuse yang sudah juga terancam, ada burung taung, Anoa. ada anoa. Jadi Ya. banyak sebenarnya yang harus kita ketahui. Ya. Dan Tribuners, sekali lagi tentu saya mengucapkan terima kasih ya kepada Purnama, Bu Koni, dan Bu Doktor yang sudah hadir di studio Tribun Bakudapa. Dan tentunya saya berharap bahwa apa yang kita berbincangkan ini boleh bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Tribuners. Dan saya juga berharap bahwa bincang-bincang ini terus disaksikan oleh para Tribuners. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.